mereka gegabah. Nih gua punya uang banyak, nggak terbatas, pokoknya nomor 2 menang. Jadi anak-anak kita nanti mobilnya barangkali udah mobil listrik semua kan, Iya. Pak Ustadz. Nikelnya udah habis buat katanya baterai listrik itu. Dikeruk sekarang, tapi yang menikmati sebagian besar China. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah hilirisasi yang mendukung industrialisasi di Cina. Kan ada doa ya Ustadz ya. Iya. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang baik. Oke. Keluarkan pula aku dengan cara yang baik. Iya, Kalau iya. masuknya udah gak bener, dia nggak keluarnya juga nggak tahu dia gimana. Yang namanya Luhut Panjaitan dan Muldoko itu, dia bikin kebijakan untuk dirinya sendiri, menguntungkan perusahaannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung program Kingmaker. Kita tunggu setiap episode dan sebarkan dengan luas. Bila ada yang berminat memasang iklan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saya Sudirman Said untuk Kingmaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam program Kingmaker. Dan alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah dan sahabat pemirsa semua, bersama saya alhamdulillah hadir Bapak Faisal Basri. Saya kira kalau jagat ekonomi politik terutama atau politik ekonomi Indonesia, saya kira kenal beliau. Selain sebagai seorang aktivis yang kita kenal cerdas, tegas, bahkan kadang beraninya juga rada-rada pol gitu. Sehingga seringkali juga dijadikan sebagai bumper ya untuk memberantas hal-hal yang nggak benar di beberapa kementerian lah. Paling nggak kalau nggak salah dulu di ESDM sama satu lagi di mana ya. Jadi untuk Polhukam sekarang ya memberantas mafia-mafia terutama. Ini yang saya bilang tadi agak pol memang. Tapi tentu base-nya adalah kecerdasan ya. Ilmu dasarnya selain beliau sebagai seorang dosen di pasca pastinya ya. Atau di program S1 juga mengajarnya di UI. Udah pensiun? Udah ngajar lagi? Masya Allah. Beliau juga seorang politisi sebetulnya. Jadi gabungan memang linear sih dengan ilmu dan aktivitasnya sebagai seorang politisi, namun dulu, tapi sekarang tidak di politik praktis ya. Tapi lebih praktis sebetulnya yang dikerjakan pada hari ini. Baik, selamat malam dan terima kasih Pak Faisal Basri. Ya. Terima kasih sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik di awal nih langsung ya tentang ekonomi keumatan. Tadi saya ngobrol sama beliau ada sesuatu yang mencerahkan sekali bahwa ternyata apa yang sedang berlangsung di Indonesia ini terutama aliran uang yang mestinya dari kota mengalir ke desa, ini malah dari desa malah terserap ke kota, dari kota kemudian kelempar ke luar negeri, dua luar negerinya nggak jauh-jauh lagi ya, tetangga sebelah dekat Batam, ya, yang banyak menikmati. Ketika saya bertanya kepada beliau tentang ekonomi di Indonesia ini secara politik sesuai nggak sih dengan Undang-Undang Dasar? Nah, langsung saja ke Pak Faisal gitu. Sudah banyak
melenceng dari Undang-Undang Dasar, Iya. kan kita harus pakai bukti ya Ustadz Iya, ya. iya, pakai data ya. Jadi tahun 2012 kemarin itu harga batu bara melonjak dari $60 jadi $350, pernah Iya. $400 juga. Iya. Nah tiba-tiba segelintir orang di Indonesia ini ketiban rezeki nomplok. Jadi pada tahun 2022 ekspor batu bara Indonesia itu yang dikuasai tidak lebih dari 11-12 pengusaha itu, dan salah satu pengusahanya congkak sekali namanya Boy Thohir. Kemarin dia sesumbar 30% kekuatan ekonomi Indonesia akan mendukung memastikan pasangan nomor 2 menang. Oh. Di sini semua ada katanya. Ada Jarum Group, ada Gudang Garam Group, ada Sampurna Group, semua menyangkal. Iya, Ini iya. klaim dari seorang Boy Thohir yang memang udah kesangsem pengen oligarkinya dijaga gitu, tidak yang ngutak-atik. Oh. Karena 70% batu bara itu dikuasai oleh 12 perusahaan saja. Nah, Pak Ustadz, pendapatan mereka dari ekspor saja tahun 2022 itu batu bara dan kawan-kawan. Jadi ada sekelompok barang yang tergolong keluarga besar batu bara gitu. Jadi batu bara itu kodenya 27. Nah, rinciannya 2701 betul-betul batu bara, 2702 lignit. Keluarga besar batu bara kalau digabung semua itu keluarga 27 itu pendapatan dari ekspornya 1.000 triliun. Oh, ekspornya ya. Nah, padahal itu kan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Betul. Nah, kalau itu diterapkan maka negara harus ikut campur untuk mengenakan pajak durian runtuh. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah di dalam Islam ada pajak humus ya, Ustaz, Iya. yang bukan 2,5%. Betul. Nah, 25% kalau saya nggak salah. Nah, itu 20%. diterapkan di negara yang non-Islam. Di Amerika Serikat, di Australia, di seluruh negara Uni Eropa menerapkan pajak durian runtuh. Ya, ini kan bukan karena kehebatan kamu. Ini kan karena ada perang Ukraina. Dan saya sudah sampaikan itu langsung ke Menteri Kemenko, saya bilang kenakan dong pajak. Jadi kalau kita kenakan 25% saja, kalau Mongolia mengenakannya 70% Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Jadi 70% dari windfall profit atau pajak durian runtuh itu, rezeki runtuh durian runtuh itu diambil 70% oleh pemerintah Mongolia. Oh, iya, iya. Australia mengenakan, Amerika mengenakan, Eropa mengenakan, Indonesia no. Oh. Padahal itu milik negara ya, milik untuk kemakmuran rakyat. Bayangkan ditambah lagi batu bara yang dijual di Indonesia. Itu Ya, belum dihitung. baru Kita ekspor dari ya. ekspor aja 1.000 triliun, 100% masuk kantong mereka. Itulah yang ngacak-ngacak pemilu ini sehingga mereka gegabah. Nih gua punya uang banyak, nggak terbatas, pokoknya nomor 2 menang. Syukur dibantah. Ya. Pada takut kan Ustadz kan, pengusaha-pengusaha yang lain kan nggak mau cari perkara, belum tentu menang nomor 2, kalau yang menang nomor 1 atau nomor 3 ditutup rezekinya kan, balas dendam gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua yang kedua itu kita punya kekayaan alam namanya biji nikel. Biji nikel ini diolah oleh semuanya praktis perusahaan China. Nah, biji nikel ini dimasukkan ke pengolahannya namanya smelter. Ustaz. Jadi dari biji nikel diolah di smelter, misalnya dapat ferronikel. Nah, biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40. Jadi kan ada yang bertambah dari 10 ke 40, 30 namanya nilai tambah. Setelah diolah ya? Diolah, dapat tambahan nilai. Nah yang 30 ini siapa yang menikmati? 100% pengusahanya China, untungnya 100% lari ke China.
Kalau kita untung di Indonesia bayar pajak 22% ya sekarang ya. Pajak keuntungan perusahaan tuh 22%, mereka 0% selama 20 tahun. Tidak ada yang sisa di sini buat yang besar-besar atau itu. Teknologinya dari mana? Dari China. Teknologi bayar paten kan. Jadi pembiayaan paten, ongkos patennya 100% lari ke China. Perusahaan smelter ini pinjam uang dari bank kan nggak ada yang dari kantong sendiri. Ada pabrik, minta uang ke bank, pinjam uang ke bank. Seluruh uang yang dipinjam itu dari bank China. Maka bunga pinjaman itu 100% dari ke China. Lantas lebih gila lagi, harga biji nikelnya di Shanghai itu misalnya $80, buat pengusaha-pengusaha China ini ditetapkan oleh pemerintah, kamu beli cuma $40. Kemudian perusahaan ini yang sebagian besar dari China itu, kan ini kalau untuk melebur biji nikel jadi ferronikel itu butuh energi yang besar. Mereka biasanya membangun pembangkit listrik sendiri. Di China udah enggak boleh pembangkit listrik tenaga batu bara, udah enggak boleh. Oh iya, green ya. Di Indonesia dibolehkan karena ada stempel PSN. Proyek Strategis Nasional. Dikasihlah mereka boleh bikin pembangkit listrik batu bara, harganya bukan 350. Kira-kira berapa? 70. Per metric ton ya. Per metric ton. Per metric ton. Cuma 70. Jadi negara mensubsidi 350 kurang 70 subsidi. Siapa yang gak mau datang ke Indonesia? Subsidinya gila-gilaan. Ya PLN juga dapat, akhirnya kita juga dapat. Tapi mereka, siapa mereka? Menerangi rumah rakyat? Tidak. 400% loh itu. Nah, itu Pak Ustadz. Itu kan artinya, dan Tuhan ini kan memberikan kekayaan ini kepada Indonesia bukan untuk kita sekarang aja, anak cucu juga kita kan kebagian. Jadi nikel ini cadangannya ada 21 juta ton di Indonesia. Sama dengan di Australia 21 juta ton juga. Tapi di Indonesia sekali keruk setahun itu 1,6 juta ton. 13 tahun lagi habis. Jadi anak-anak kita nanti mobilnya barangkali udah mobil listrik semua kan. Iya. Pak Ustadz. Nikelnya udah habis buat katanya baterai listrik itu. Dikeruk sekarang, tapi yang menikmati sebagian besar China. Nanti kita bawa ini semua ke pertanggungjawaban Jokowi. Ya, bawa. Ini kerugian negara yang tak terperikan. Ratusan triliun. Ini saya katakan lama. Ya, saya katakan lama dan digugat terus sama deputi-deputinya, tapi sampai sekarang mereka nggak bisa membuktikan, ya cuma debat kusir saja gitu. Nah belakangan ini karena pengawasannya tidak dilakukan secara benar gitu, meledak satu-satu nih, smelternya meninggal puluhan pekerja Indonesia. Tidak ada yang bertanggung jawab ya, karena apa? Karena semuanya seperti bukan dihukum Indonesia gitu. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, pengawasnya nggak ngerti apa-apa. Kemudian orang mau menteri tenaga kerja yang dulu, kawan kita kebetulan Hanif Dahiri itu mau masuk nggak boleh, menteri masuk nggak boleh masuk ke perusahaannya, ke pabriknya itu. Nah jadi ini terlalu too much lah istilah orang Jawanya gitu, udah berlebihan lah gitu. Oleh karena itu kita harus koreksi. Nah pertanyaannya kita tidak tahu apa yang didapat Jokowi dari memberikan konsesi-konsesi itu ke China. Pasti kan gak ada yang gratisan. Gak ada yang gratis tuh ya. Nanti kalau pemilu saya bantu deh algoritmanya bisa jadi begitu kan. Nah ini dia Ustadz yang harus kita waspadai. Tadi tuh uang dari desa ke kota tuh Pak. Nah 52 yang orang punya
akun di bank itu cuma 52%. Iya. Jadi istilahnya itu indeks inklusi keuangannya 52%. Kalau kata pemerintah sih lebih tinggi, tapi saya pakai data Bank Dunia. Rata-rata negara ASEAN di atas 70% gitu. Nah, yang ada bank-bank di kota-kota saja gitu, yang biasanya masuk desa kan BRI. Gitu. Iya, BRI, paling banyak ya cabangnya ya. Nah, banyak sekali sampai ke desa-desa gitu. Nah, BRI ini kan ngambil petani yang uangnya berlebih ditaruh di desa, ditaruh di BRI unit desa begitu. Nah, oleh BRI itu, oleh bank-bank lah yang lain itu dibawa keluar membiayai jalan tol, membiayai proyeknya Reza Khalid. Reza Khalid itu mafia migas. Migas ya, minyak ya. Membiayai, saya sebut aja satu-satu ya, Bosowa Group gitu. Membiayai Sinarmas, gitu-gitu. Ini saya udah lapor Presiden Komisarisnya, Pak Kartiko itu saya udah coba beresin, dia bilang. Kemudian seperti Ustadz bilang tadi, DRI di luar negeri di Singapura membiayai konglomerat di Indonesia yang proyeknya di Amerika. Gitu. Ini uangnya uang rakyat gitu. Nah, jadi sebetulnya umat ini kian hari nggak bertambah darah segernya, Ustadz. Istilahnya kan uang ini darah seger. Nah, darah segernya kapan bertambah? Sehingga wajah umat ini ya pucat terus. Kurang darah. Ditambah lagi sekarang Ustadz, bukan hanya bank. Datang Indomaret, datang Alfamaret. Bisa naruh uang di Indomaret, di Alfamaret. Bisa bayar listrik di Indomaret. Yang lain-lain juga lah ya. Boleh bayar di apa namanya itu apa sih, pasar modern ya. Bisa beli tiket kereta di sana. Jadi dia sudah menjelma. Si Gojek juga sekarang ngasih pinjaman. Ya, bisa naruh uang kita kan di Gojek banyak loh. Uang saya masih 500.000 tuh. Barangkali nggak habis-habis sampai bulan ini gitu kan. Jadi itu ingat, itu uang rakyat. Mana ada orang kaya naik Gojek? Nggak ada kan? Cuman kita aja. Nah, ini kalau digabung, larinya kan ke Nadiem Makarim kan. Nah, oleh Nadiem Makarim kita lihat harta kekayaannya naik luar biasa. Belum dia kalau kita jualan di GoFood, ngambilnya makin banyak. Modal cuman aplikasi aja gitu. Nah, jadi sementara saudara-saudara kita yang nge-Gojek itu badannya makin soak karena dia bekerja harus lebih lama untuk dapatkan uang yang lebih besar. Modalnya mereka sendiri. Motornya motor mereka, helmnya mereka yang beli. Minimal mereka harus beli 2 helm kan. Jaketnya segala macam itu mereka semua. 3 tahun bengek itu. Supir Gojek. Ya, karena badannya nggak kuat kan. Siapa yang menginikan semua. Nah, sementara ada namanya BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu yang paling dekat sama rakyat kan. Itu nggak diakui sebagai bank. Dia itu izinnya bukan dari OJK atau dari BI, tapi dari Kementerian Koperasi, Ustaz. Jadi dianggap koperasi jadi nggak berhak. Nah, BMT ditambah BPR dan ada BPRS. BPRS itu banyak banget. Ya, BPRS itu banyak banget. Nah, disitulah umat paling dekat sama mereka kan, Ustaz. Iya kan? Ya, Bank Mandiri mana ada di desa-desa itu. Nah, umat paling dekat sama dia, umat mau bayar listrik ke PLN, bayar rekening listrik PLN, itu ndak boleh ke BMT, nggak boleh ke BPR, tapi boleh ke Indomaret yang bukan bank. Ini udah keberpihakan yang udah nggak benar kalau menurut saya. Itu punya pengusaha besar tapi punya rakyat sendiri. Ini kan BMT tidak diakui. Nah, oleh karena itulah waktu pertemuan dengan BMT se-Indonesia di Solo,
Saya dengan Mas Awalil, Iya. Mas Awalil ya, yang jago data itu kita menawarkan model ekonomi rakyat oleh rakyat untuk rakyat dari rakyat gitu Ustaz. Iya. Supaya uang itu mengalir di antara umat. Iya. Kalau sekarang uang itu uang umat mengalir membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan umat. Hilirisasi dan ugal-ugalan nih. Dua kata yang menarik. Kata Belakangan Om ini. Lembong ya. Iya. Artinya sudah berjalan gak sih Pak hilirisasi dari cerita tadi itu misalnya dari OR ke Vero gitu, kemudian pajak masing-masing. Apa sih yang disebut dengan hilirisasi ugal-ugalan belakangan ini? Ngasih tax holiday, Iya. bebas bayar pajak 20 tahun. Padahal saking semangatnya ngasih itu, sementara nikelnya 10 tahun udah habis, ngasihnya 20 tahun. Itu kan hanya ugal-ugalan banget. Apalagi Mungkin kata yang yang cocok kecuali ugal-ugalan. Begitu proporsional Ustaz. Begitu juga penguasaan lahannya ya. Penguasa lahannya kalau Secara agraria. Kan harusnya nih ambil aja kontennya kan, jangan ambil lahannya mestinya. ya, Ya kayak awalnya Indonesia beritahu ke dunia bahwa kita punya minyak, ya ambil minyaknya. Kalau sekarang ya diambil lahannya juga kan. Ya, gini Ustadz, kalau minyak itu keren itu. Iya. Tapi zaman Pak Harto ini. Iya. Tapi kalau dibilang keren ya keren kan. Jadi saya punya minyak nih gitu. Iya. Saya punya minyak. Terus tapi kan baru perkiraan, harus dieksplorasi dulu. Iya. Dicek di 10 titik, dapat itu biaya tanggung sendiri, Iya. kata pemerintah. Tapi kalau dapat, ya, kamu jadi kontraktornya, saya kasih balas jasa 15%. 15%. Pemerintah 85%. Kalau kamu gagal, pemerintah nggak ikut-ikut. Iya. Jadi pemerintah nggak ambil risiko. Iya. Jadi si Caltex, si macam-macam itu dapatnya cuma 15%. Iya. 85% masuk kas negara. Namanya kontrak karya. Production sharing contract. Didesain oleh Pak Ibnu Sutowo dulu waktu Pertamina, ditiru oleh Petronas. Ini keren banget nih. Iya, Negara dapatnya banyak, dia cuma diperlakukan sebagai kontraktor. Minyaknya tetap milik Indonesia. Negara. Nah kalau sekarang Ustaz, ambil tuh. Saya cuma ambil royaltinya seumprit gitu, ya royalti. Kemudian diolah, dijadikan ferronikel, kamu bawa ke negeri kamu hampir semua, nggak apa-apa. Jadi harusnya kan kita tuh membangun industri Ustadz. Iya. Kita punya biji nikel, diolah jadi ferronikel, ferronikel diolah menjadi stainless steel, jadi ini. Iya. Ini buatan Cina. Pabrik ininya nggak ada di Indonesia. Pabrik ininya nggak ada. Ini impor semua ini. Ini kan ada stainless steelnya juga. Sendok, garpu. Dulu saudara-saudara kita di Kendari, di Palu juga, sebentar lagi kami akan punya pabrik sendok, pabrik garpu, pabrik pisau. Nggak ada. Jadi dibiarkan saja hilirisasinya sebatas Vero. Nggak dong produk-produk ini. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah hilirisasi yang mendukung industrialisasi di Cina. Industri di kita turun terus peranannya di dalam PDB. Ini kita bukan anti China, etnis China, bukan, negara China. Ya, kita tidak rasis, ya, tidak rasis. Ini kelakuan segelintir orang Indonesia yang menjual negerinya kepada pihak lain sehingga ya mereka dapat gitu. Saya nggak tahu konsesinya seperti apa, tapi mereka biasanya
berkolaborasi gitu. Orang domestiknya gimana? Oh ada dapat yang misalnya calo-calonya itu atau begundal-begundal di dalam negerinya itu dibikin aturan gini, biji nikel ini tidak boleh dijual langsung ke smelter, nggak boleh. Harus lewat trader, tradernya mereka. Oh biji nikel ini kalau mau dikapalkan harus diperiksa dulu kadar nikelnya. 1,7 enggak. Karena kalau di atas 1,7 baru diterima, di bawah 1,7 kena penalti. Nah perusahaan yang memeriksa, surveyor yang memeriksa itu ditunjuk sama mereka. Gitu. Jadi nggak berlaku hukum Republik Indonesia di sana itu. Aturan-aturannya sangat aneh. Dan saya berani pertanggungjawabkan, saya sudah berdebat dengan Pak Luhut langsung, kalau pertemuan secara pribadi gini dia mengakui kelemahan-kelemahan itu gitu. Tapi kalau di publik ya dia jadi bumpernya Pak Jokowi gitu. Semua dia bela lah, termasuk kasus Tom Lembong itu ya bos. Gini, dari 3 capres, terus sudah paparkan konsep ekonomi mereka Pak. Menurut Pak Faisal Basri, dari 3 capres itu yang paling sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan untuk prospek Indonesia ke depan dan kemampuan mereka sebagai leaders, kira-kira mana yang paling mendekati? Saya baca 3-tiganya, ya. Dan yang membuat itu kan teman-teman kita. Oh. Ya. Saya pun ikut memberikan sumbangsi buat nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Iya. Nomor 3 saya nggak mau. Nomor 2 nggak mau. Nomor 2 nggak mau. 1 atau 3 oke lah ya. 1, 3. Karena kawan-kawan kita semua Ustaz. Kawan-kawan kita semua. Iya. Ya Anies Baswedan ya teman. Mas Ganjar teman. Pak Mahfud saya kerja buat Pak Mahfud juga di Satgas pencucian uang. Nanti mungkin mau cerita juga gitu ya. Ada satu orang mencuci uangnya itu jumlahnya 189 triliun. Namanya SB. Ini tidak rahasia lagi karena saya tidak boleh membocorkan rahasia. Yang bukan rahasia saya bisa, karena ada tekenan nggak boleh membocorkan. Tapi SB semua orang tahu, Siman Bahar. Si manusia banyak harta. Jadi dia menyulap seolah-olah dia itu industriawan emas gitu. Emas kemarin ya, kasus emas ya. Jadi impor, istilahnya impor emas batangan, dia olah, kemudian dia ekspor lagi jadi perhiasan. Iya. Nah pabriknya nggak ada, pabriknya cuma di Pantai Indah Kapuk itu perumahan, ya nggak mungkin kan. Jadi ini kamuflase semua dan diduga dia juga penampung emas-emas ilegal kan banyak. Iya. Tambang-tambang emas ilegal kita, gimana nih cara nyucinya? Karena kalau jual beli emas di pasar internasional harus ada sertifikatnya. Sertifikat dari mana? Nah, lewat proses pencucian uang itu. Nah itu rada repot. Dan saya masuk satgasnya, satgas itu ya. Pencucian uang itu. Backingnya gila-gila, jenderal-jenderal. Susah kita. Barangnya ada ya sebetulnya. Ada ya. Dan kalau mau dipanggil oleh aparat penegak hukum lagi sakit katanya. Sakit melulu. Padahal kalau nggak dipanggil sehat gitu. Beginilah hampir semua koruptor kan gitu kan. Sakit aja. Ya jadi rupanya Pak Faisal ini juga salah satu yang mengolah dapur ekonomi di paslon 1 dan 3 ya. Kenapa nggak mau kedua Pak? Ya prosesnya aja kan ada doa ya Ustadz ya. Ya Allah masukkanlah aku dengan cara yang baik. Keluarkan pula aku dengan cara yang baik. Kalau masuknya udah nggak bener, dia nggak keluarnya juga nggak tahu dia gimana. Gitu ya. Kecuali melakukan kerusakan untuk menutup kerusakan yang sebelumnya. Haramlah masuk ke kubu yang seperti itu. Masuknya aja udah nggak bener gitu ya. Dia akan repot keluarnya itu.
Kayak kumu diputer, nggak tahu deh cara keluarnya, kecuali dengan cara-cara yang sakit nanti gitu. Jadi nggak berkah lah. Kalau masuknya nggak benar, keluarnya juga susah. Walaupun dikasih konsep yang bagus. Tentang isu mundurnya menteri ini seru nih Pak. Gimana tuh Pak sampai sekarang perkembangannya? Nah ceritanya gini, selama Jokowi masih jadi presiden, hampir mustahil pemilu itu jurdil. Hampir mustahil jurdil. Ya, sebetulnya mustahil. Karena ada anaknya sendiri. Ada anaknya. Dan anaknya itu proyek dia. Bukannya Gibran yang mau gitu. Ya kalau mau ya bapaknya, kalau bapaknya waras itu, bapaknya anak, kamu masih kecil gitu kan. Kamu belum pengalaman. Kamu bereskan dulu di Solo 5 tahun, kan bukan baru 2 tahun. Itu persis apa yang dia katakan seperti itu dulu. Waktu masih agak waras gitu. Nah, jadi ini proyek dia gitu. Nah oleh karena itulah maka nggak benar nih cara-cara begini. Oleh karena itulah kita yakin benar kalau dia masuknya udah masuk nggak benar gitu. Tapi dia akan menang, kan dia akan melakukan kerusakan terus, Pak Ustadz. Nah, kita sekarang mencoba kalangan masyarakat sipil itu ada kawal pemilu, ada monitor pemilu macam-macam, ada Bang Ferry Amsari, ada Kang Eri Riana, ada teman-teman yang lain lah, Hadar Gumai gitu, itu bikin sistem untuk memonitor. Tapi masif sekali intervensi yang dilakukan oleh aparat ini, ya Bawaslu-nya mereka kuasai, KPU-nya mereka kuasai, KPUD-nya mereka kuasai, Mahkamah Konstitusinya kalau ada apa-apa kan ke Mahkamah Konstitusi, jadi udah 5-5 kelihatannya, jadi bisa rada susah kan, 4-4, karena pamannya kan nggak boleh ikut sesuai dengan MK itu. Dari 9 ya. Jadi kemungkinannya besar sekali kalau misalnya kita dispute, kita keberatan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya kita kecele lagi gitu. Nah oleh karena itulah maka harus ada upaya untuk memastikan Jokowi itu tidak cawe-cawe dengan upaya pemakzulan karena alasannya sudah banyak pemakzulan itu. Nah tapi pemakzulan itu perlu waktu kan. DPR 2/3, ya 2/3. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga udah diobak-abrik. Kemudian Mahkamah Konstitusi dibawa lagi ke MPR. Prosesnya lama, paling cepat April. Nah ini kalau dia udah kadung menang gimana? Susah kan? Nah, oleh karena itu ada upaya lanjutan, upaya lain yakni ini kan Jokowi ini punya basis moral. Legitimasi, basis legitimasi. Antara lain basis legitimasinya karena menteri-menterinya punya moralitas. Menteri-menterinya terkenal punya reputasi bagus. Jadi misalnya investor asing bawa uang ke sini dilihat, oh ini ada Sri Mulyani misalnya, oh keren nih, dia akan menjaga ekonomi untuk nggak ugal-ugalan gitu kan, kira-kira begitu. Saya ingat waktu Sri Mulyani mau dibujuk, Sri Mulyani kan datangnya belakangan ke Pak Jokowi, Ustadz. Reshuffle pertama dia baru datang itu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh salah seorang menteri ke saya. Wah kalau Ibu Ani mau diajak Pak Jokowi ini separuh kerjaan selesai gitu. Jadi Pak Jokowi lebih punya ruang sisa lah untuk yang lain-lain. Nah jadi kalau misalnya orang-orang yang punya reputasi, Bu Retno juga kan bagus ya, konsistensinya tinggi. Hari ini dia boykot ya, walk out dari sidang Dewan Keamanan PBB tatkala delegasi Israel pidato gitu, kencang banget gitu. Nah orang-orang seperti ini diganggu terus sama Pak Jokowi.
Sekarang Pak Ustadz tahu nggak? Kita punya 2 Menlu. Oh ya, ad interim ya. Ad interim alasannya Menteri Luar Negeri yang sebenarnya lagi tugas di luar negeri. Iya. Tugasnya Menteri Luar Negeri ya di luar negeri terus. Iya. Kenapa tiba-tiba ada ad interim dan yang ad interimnya itu ketua relawan Projo namanya Budi Ari. Iya. Pasti kalau ya Bu Retno kan punya hati, punya Iya. nurani, punya perasaan, Iya. pasti dia kecewa. Pasti dia nganggap ini Pak Jokowi udah nggak seneng sama saya ya gitu-gitu kan. Nah orang-orang seperti yang punya reputasi ini kalau mundur bareng, wah itu keren banget. Separuh nyawa Jokowi hilang gitu. Nah artinya, kalau gitu memang saya udah nggak dipercaya lagi nih ya. Ya udah saya mundur aja seperti Pak Harto mundur. Waktu itu juga 15 menteri mundur, Pak Ustadz. Saya hitung-hitung sih bisa dapat kita 15 menteri itu. Asalkan partai-partai yang sudah berseberangan dengan Jokowi mundur dong, kan udah berseberangan. Gimana sih? Gitu. Nah 5 dari PDIP, 2 dari PKB 7, 8 P3 ada Sandiaga Uno di situ, 9 Nasdem ada Bu Siti Nurbaya. Yang satu lagi P3 nggak saya hitung karena berbeda haluan politik dengan ketua P3 yang sekarang. Nah itu 9 Ustadz. Tambah Pak Mahfud 10, Sri Mulyani 11, Bu Retno 12, Pak Budi Karya 13, 14 Pak Basuki ya. Dan 15 Teten Mas Duki kan teman kita. Kang Teten kan wakil civil society. Insya Allah Kang Teten mau mundur. Nah kalau rame-rame insya Allah Pak Jokowi punya cuma 2 pilihan. Oke, dia mundur atau dia nekat. Gampang dia bilang saya ganti aja. Antri ini yang pengen jadi menteri. Udah. Artinya dia emang ngelawan kehendak rakyat. Dia tidak tahu ini suara rakyat bukan suara menteri-menteri itu saja. Ya nunggu kejatuhan yang lebih sakit. Itu maunya Pak Faisal atau memang ada benih itu apa enggak sih? Atau cuma maunya Pak Faisal aja? Analisis Ya? Ustadz. Kan analisis wajar kan partai yang sudah bertolak belakang sama pemerintah ya keluar dong. Teorinya sih mesti harusnya begitu ya. gitu kalau di luar negeri kan. Gitu. Kemudian yang kenapa ada Sri Mulyani saya sebutkan ada beberapa lagi itu. Mereka terkenal punya integritas. Dan mereka tidak akan kompromi. Jadi misalnya gini, Pak Ustadz saya bagian keuangan pemerintah gitu, kasir pemerintah. Terus bos saya bilang gini, saya minta duit. Untuk apa Pak, kata kasirnya. Kan kasir itu mengeluarkan sesuai dengan rencana kerja kan. Kan ada di APBN itu untuk bangun jalan misalnya. Ini saya mau untuk bikin apa gitu, bikin selokan lah misalnya. Enggak ada Pak di selokan. Terus si presidennya bilangin, yang penting uangnya ada apa enggak? Ya diusahakan Pak, kalau sekarang sih enggak ada tapi diusahakan. Kalau gitu laksanakan. Kalau kasirnya waras, kasirnya enggak mau kasih uang karena kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab. Nah pada titik itu menteri yang profesional akan mundur. Memang apa salahnya kalau mereka enggak mundur sekarang? Nanti rezim baru, peruntukan beda, ternyata uang ini digunakan untuk safarinya Pak Jokowi. Di tiap daerah dia cari kan jalan yang rusak seperti di Jawa Tengah kan. Oh ini Jawa Tengah banyak jalan rusak nggak dibetul-betulin 25 tahun. Itu kan nyindir Ganjar sebetulnya kan. Itu kan nggak benar. Terus nih bangun besok. Nggak boleh begitu ngelola negara Ustadz. Harus ada peruntukannya semua. Nah pasti kan diambil dari pos-pos lain kan. Itu ada aturannya, makanya ada DPR yang punya hak budget yang mengawasi terus penggunaan uang karena uang itu uang kita semua, uang rakyat. Bukan uangnya Jokowi gitu. Secara etis ya mestinya sih teorinya kalau dia dari kelompok yang berseberangan pada hari ini kan harusnya mundur. Itu udah modalnya 9 itu. Tapi kalau tanggung jawab kepada negara, misalnya mereka tetap melanjutkan ini karena dedikasinya kepada negara. Sebab kan boleh jadi kalau Sri Mulyani mundur, goncangan ekonominya mungkin besar kali ya Pak.
terutama pengaruh internasional. Nah, kalau tidak niscaya, kalau sudah dikasih toleransi semeter, semeter bisa 2 meter, 3 meter. Dan ini bukan baru sekarang, sebelum-sebelumnya juga udah dilakukan Jokowi, ini udah nahan, udah mangkalnya udah sampai ubun-ubun. Ini bukan pertama kali Jokowi berpotensi melanggar. Dan dia tuh membuat APBN ya. APBN ini kan dibahas di DPR. Itu lancar banget. Lancar banget. Aneh. Terlalu lancar sehingga tidak ada debat lagi. Ini uang untuk apa? Nggak ada lagi debat itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya ditundukkanlah ketua-ketua partai itu untuk memerintahkan ke fraksi-fraksinya DPR, lu jangan macam-macam, lu udah terima aja gitu. Kan tidak ada yang gratis, Ustaz. Iya. Ada yang gratis. Bahkan partai oposisi pun dapat, coba gila nggak? Kalau udah soal duit nggak ada oposisi. Udah nggak ada idealisme ya. Prediksi Pak Faisal kira-kira 1 putaran atau 2 putaran? Insya Allah 2 putaran. Bukannya secara ekonomi tambah berat, tambah sekian belas triliun katanya. Kalau 1 putaran yang menang nomor 2 kan bencana. Nah, kenapa saya bilang gini? Bapak Ibu menganggap Jokowi ini berhasil nggak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Tidak. Ketidakberhasilan atau kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana. Udah jelas kok nggak berhasil, mau diteruskan. Bencana lah yang akan datang ke kita. Bencana itu ongkosnya mahal banget. Ketimbang nunggu ketidakpastian 2 periode. Jadi hitung-hitungan ekonominya lebih bagus 2 putaran? 2 putaran. Ada ongkosnya memang Ustaz, ada ongkosnya. Tapi ongkosnya jauh lebih kecil daripada kemudaratan yang akan dimunculkan oleh kemenangan nomor 2 lewat 1 putaran. Kampanyenya kan begitu. Kalau 2 putaran ini menggerus anggaran. Lebih hemat kalau 1 putaran itu sering dikampanyekan. Itu betul nggak Pak? Ustaz. Itu benar atau menyesatkan? Ya, memang betul karena anggarannya harus bertambah. Kan? Ya. Itu mah nggak usah ditanya, nggak usah jadi alasan. Tapi kan kita harus seolah-olah menjustifikasi apapun harus dilakukan supaya 1 periode. Dengan kecurangan sekalipun gitu. Wah enggak benar kalau menurut saya. Politisi yang bijak itu tidak akan target-targetan seperti itu karena ongkos demokrasi ya ada gitu. Jadi ini juga pencerahan ya buat kita semua ya. Selama ini selalu ditakut-takutin. Ya bahwa memang lebih bagus 1 putaran supaya kita bisa lebih hemat. Tapi ternyata ada rasionalisasinya ya. Hitung-hitungannya ketimbang 1 putaran. Tapi kayaknya masih optimis dia 1 putaran, Pak. Oh. Itu namanya bukan optimisme. Iya. Pak Ustadz. Iya. Itu namanya keinginan. Ya, keinginan yang memang wajar karena kalau 2 putaran kemungkinan nasib nomor 2 kan dijepit sama 1 sama 3 kan. Ya itulah yang akan terjadi. Jadi ya paling cuman Surya Paloh yang akan pindah ke nomor 2 tapi pengikutnya belum tentu mau kok. Iya kan. Jadi ya Surya Paloh kembali ke habitatnya ya. Ya teman-teman dia ya itu gitu kan. Ya sayangnya nomor 1 itu restunya dari partai yang sebetulnya keluarga besar Orde Baru ya. Keluarga besar Golkar. Ingat yang namanya Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura itu adalah pecahannya Golkar. Mereka pertandingan jadi ketua umum gagal bikin partai baru. Gitu partai baru. Perindo juga kan pecahannya Orde Baru. Jadi sebetulnya
Kalau kita hitung-hitung, jangan mau lagi deh kita dikuasai Orde Baru. Jadi sebetulnya sekarang yang berkuasa itu Orde Baru. Nah, bonekanya Orde Baru siapa? Jokowi. Supaya nggak kelihatan banget yang berkuasa ini Orde Baru, Ustaz. Nah, Jokowi lah bisa dijadikan boneka mereka. Gitu kan. Memang Pak SBY siapa? Yang saya sebutkan tadi lah, Pak Prabowo jelas itu mantunya presiden lagi dulu kan. Tidak bahaya tah ini. Dan karakter tidak pernah bisa berubah, apalagi kalau kita udah tua. Saya ini 64 tahun mengharapkan karakter kita, karakter saya ngomong lemah lembut, yang gak bisa udah dari sononya kayak gitu. Karakter never change, gak pernah berubah. Jadi kalau dia nari-nari, gemoy-gemoy itu menderita sekali Pak Prabowo sebetulnya. Jadi timnya itu membuat Pak Prabowo itu lain dari karakter aslinya. Aduh gak kuat itu Ustaz, gak kuat. Makanya kembali kan mau tidak mau keluar yang aslinya kan. Ya karena dia karakter dia bukan itu kok. Gemoy-gemoy, aduh itu memang kontes bayi sehat apa. Ini soal Bohir nih. Gosipnya katanya semua capres Bohirnya sama juga gitu. Oligarki juga. Kan saya juga pernah jadi kandidat di Jakarta dulu, independen. Jadi saya juga dapat kucuran dana dari pengusaha-pengusaha besar gitu. Tapi nyumbangnya ke saya cuma 10 juta. Oh. Gitu. Oh gitu ya. Ini karena lagi beredar nih Pak. Udahlah yang Anda bela itu sama juga kok. Gitu loh. Nah, sama juga itu ada buktinya. Gue bisa kasih lihat kok dia lagi ngutang sama si Bohir gitu. Betul. Apa tuh kira-kira? Tapi nggak ada yang, jadi orang nyumbang itu proporsional dengan elektabilitas kita. Jadi kalau kemungkinan menangnya tinggi, uang makin ngucur. Kalau saya kan dulu calon independen, disurvei nomor 4 terus gitu kan. Gak bakal masuk jadi nomor 1, ya dapatnya 10 juta itu. Oh gitu. Jadi harganya sesuai angkanya ya. Iya, konglomerat ada yang nyumbang ketiga-tiganya dapat juga. Gitu dapat juga ya. Karena buat konglomerat itu, buat pengusaha besar itu terlalu berisiko karena ini masih dinamis. Ada kemungkinan juga yang menang nomor 1, ada kemungkinan juga yang menang nomor 3. Iya. Memang sampai sekarang kemungkinan menang yang paling tinggi nomor 2. Iya. Tapi kan dua putaran. 2 putaran. Bisa ceritanya lain. Mas Eep waktu sama Ustadz kan bilang, ini yang menang bisa yang bukan nomor 1 gitu. Boleh jadi ada kejutan. Seperti itu kan. Jadi karena memang karakternya susah orang untuk pindah kecuali ya Surya Paloh itu, yang lain mah mudah-mudahan enggak gitu. Nah jadi insya Allah kita bisa membayangkan satu kombinasi yang memang ketergantungannya kepada Bohir tidak terlalu besar. Kalau yang nyumbangnya kencang-kencang itu, waduh, ngeri itu, minta bayar kontan itu. Misalnya saya minta tambahan konsesi di ibu kota baru dong gitu. Dapat berapa ratus ribu hektar lagi. Saya minta nanti jatah distribusi air bersih ya. Di sana kan air bersih susah Ustaz. Jadi harus ngambil air di IKN itu 60 kilo. Sungai yang paling dekat itu. Nah yang sekarang kita tahu yang udah ditunjuk itu perusahaannya Hasim. Nah perusahaan lain kan kompetitornya, kalau Hasim kalah bisa jangan-jangan bisa bagi-bagi gitu. Nah dia harus masukin komitmen dah gitu kan. Lo kalau menang kita bantu nih, tapi kalau menang jangan lupa kami dong. Itu udah biasa Ustadz di politik. Biasa ya. Karena begini, ada kiai nanya ke saya, Ustadz ini beredar katanya Bohirnya sama aja gitu. Nah, jadi si kiai-kiai ini juga ditekan juga oleh jamaahnya.
Enggak usah lah bela-bela si Anu, apalagi atas nama agama gitu. Kan bohirnya sama aja gitu. Iya. Jawabnya itu, gimana tuh buat kiai itu terutama gimana jawabnya? Seperti yang kita bayangkan di dalam kenyataannya, ya semua itu pasti ada bohir. Pasti. Dan tiga-tiganya tidak menolak Iya. permintaan bohir. Tapi bohir yang nyata-nyata injek dana duit banyak pasti dia minta balas jasa. Iya. Kalau bohir ngasih ala kadarnya itu sedekah, nggak mengikat. Iya. Jadi dia tidak harus tunduk, patuh dan taat kepada bohir. Oke. Tapi kalau faktanya di 1, 2, 3 ini yang gede ada masing-masing. Oh, Yang masing-masing gede ada. Iya. Saya nggak bisa sebut namanya. Politik bansos dari sekarang yang sudah mulai berjalan, apa pandangan Bapak? Dan apa panduannya buat masyarakat? Ada siklus pemilu memang bansos ini naik. Ada pos bansos dan pos lain-lain. Nah kalau lain-lain kan biasanya sedikit Ustadz kan. Yeah. Tapi lain-lain bisa lebih tinggi dari pos lainnya kan itu lain-lain yang istimewa. Nah di lain-lain itulah biasanya dimasukkan dan dibansos. Dan menariknya sekarang bansos itu tidak lewat Kemensos. Nah itu gitu. dia ya. Kemensos kerjanya apa sekarang Pak? Ya kan ada yatim piatu, anak terlantar, panti-panti asuhan, gitu kalau ada bencana. Nah tapi bansos tahun ini khusus ya untuk instrumen. Instrumen. Katanya jadi, lewat Menhan lagi? Bagi-bagilah. Ya kalau menteri yang ada kepentingannya ya iya. Menteri apalagi, nah ini untuk yang lain-lain ya di materi kan, enggak bisa lagi. Tapi itu memang agak sulit ya, areanya abu-abu gitu ya, memang dananya ada. Nah yang harus kita plototi adalah jangan sampai minta tambahan bansos diambil dari yang lain, itu yang kita utarakan tadi Ustadz. Minta urit lagi dong gitu. Jadi dia nggak puas-puas, kalau 2 periode barangkali kan perlu tambahan bansos kan. Kemudian bansosnya direkayasa, ada bansos menghadapi perubahan iklim. Dibikin-bikin aja pokoknya. Dikasihlah petani-petani. Petani-petaninya. Saya heran orang-orang di luar Jawa kok tahan ya Ustadz. Di bansos segala macam ini digelontorkan sebagian besar di Jawa karena Pak Jokowi kelihatannya ingin memastikan Jawa Tengah ini dia rebut gitu. Dan semakin belepotan dia di satu kawasan. Kan kita udah lihat kan Pak Jokowi lewat, yang disebutkan bukan Pak Jokowi lagi kan. Wah Pak Jokowi, Anies atau Ganjar gitu kan. Kemudian ada acara Pak Jokowi belum habis acara udah pada pulang. Itu kan. Ini udah beda nih, udah beda. Terus kemarin saya lihat di video, nggak tahu videonya atau benar atau salah, ban presiden kempes itu, terus dia jalan kan nggak ada tuh yang ngerubungin dia lagi, ya kan? Udah kelihatan itu. Nah itu ngegelontorkan bansosnya harus lebih kenceng Ustadz. Ya semakin dia nggak punya basis, seperti kita punya rumah makin tinggi kan, pondasinya harus lebih kokoh gitu. Jadi karena orang ini dasarnya udah nggak suka, sogoknya harus sogok dalam tanda petiknya, sogoknya harus lebih besar. Maka digelontorkan nggak berhenti. Nah teman saya cerita, ini nggak jauh Ustadz, di Cianjur. Di Cianjur kemarin ketemu sama teman saya sekarang pindah rumahnya dari Bintaro ke hutan, ke Sarongge sana, namanya hutan Sarongge. Istrinya juga sudah di sana gitu. Mas Faisal katanya, tiap minggu ada aja bansos. Minyak goreng lah. Kalau beras resmi itu digelontorkan 10 kilo beras untuk 21 juta warga Indonesia yang
tergolong tidak mampu. Nah itu kan yang di situ yang dimain-mainkan, karena sekarang aparat di desa juga kan dicoba untuk ditaklukkan gitu. Iya, kepala desa. Jadi nanti ya yang prioritas yang pendukung siapa? Ya ngaku aja misalnya kalau umat kita 02 Pak, padahal nanti nusuknya nggak 02, kalau nggak 02 nggak dikasih. Gitu ya. Nah kan seperti itu yang bahaya, kita udah lihatlah buktinya banyak kan. Jadi kita sikapi saja dan barangkali Ustadz 5 tahun ke depan dan ke depannya kita sudah mulai harus mengajak rakyat untuk politik warga Ustadz. Supaya mengembangkan politik warga. Politik warga. Supaya warga itu tidak mudah dibohong-bohongi oleh politisi. Iya. Supaya warga itu tidak mudah diiming-imingi oleh uang. Ya dikasih 500.000 misalnya 100.000 tapi menderitanya 5 tahun. Nah jadi kita ajaklah mulai dari anak-anak Ustadz yang pendidikan warga itu. Pendidikan politik warga. Karena kita bicara politik kan biasanya politik kekuasaan terus atau politik hubungan kekuasaan dengan bisnis. Tapi politik warga kita abai. Ayo kita tingkatkan kesadaran rakyat tentang hak-hak warga yang harus kita perjuangkan dan harus kita jaga agar tidak dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan-kepentingan segelintir oligarki itu. Ya, Kemensos akui sekarang bahwa dia kesulitan cegah politisasi bansos. Ini menterinya loh Pak. Karena mungkin tidak bisa menyalurkan sendiri ya secara independen. Nah, belum lagi yang ngakal-ngakali ini bantuan sosial ditransfer langsung ke rekening gitu. Itu gimana tuh Pak antisipasinya? Ya akhirnya kalau jangka pendek ini ambil bansosnya, jangan pilih mereka. Gitu aja udah. Gitu ya. Habis gimana lagi? Bansosnya juga uang rakyat kok sebetulnya, bukan uang Jokowi, ndak. Diambil dari APBN, APBN itu dibelikan bansos lewat uang rakyat dari pajak. Ibu kalau minum ini pajaknya ada 10-11%. Jadi walaupun ibu nggak punya NPWP, ibu-ibu dibayar pajak setiap menghirup udara tuh bayar pajak. Beli bensin ada pajaknya, beli minuman ada pajaknya, rumah bayar PBB tiap tahun. Nggak ada yang nggak kena pajak di Indonesia ini. Bahkan berkali-kali kan suami ibu atau ibu dan bapak yang berpenghasilan kan pendapatannya itu langsung dipotong di kantor itu. Minimal misalnya kalau gajinya 10 juta, jangan 10 juta lah, Ustadz 5 juta misalnya, oke pajaknya 10%. Udah bayar tuh. Harusnya kan kita nggak bayar pajak lagi. Uang kita 10 juta jadi 9 juta kan. Bayar 10 buat pajak. 9 juta kita beli minum, dipajakin lagi 11%. Pajakin lagi berulang kali gitu. Terus kita mau beli nih buku pelajaran buat anak-anak dari luar negeri karena di Indonesia nggak ada. Tuh. Masuk sini bayar PPH, bayar di muka, pajak penghasilan. Kita mau beli buku, PPH-nya kan bayarnya nanti, bayarnya di muka 2,5%. Bayar PPN impor segala macam itu. Saya nggak pernah mau bayar tuh. Jadi ada orang ngirim buku ke saya disuruh bayar pajak. Ngapain saya minta juga enggak gitu kan. Oh. Nah jadi boleh ya gitu ya. Saya nggak mau bayar. Lebih gitu. baik dibawa waktu kita ke luar negeri kita bawa gitu. Kalau lewat pos repot. Makanya Amazon nggak bisa hidup di Indonesia. Iya. Nggak bisa hidup. Makanya buku aja dipajekin. Padahal buku buat ilmu. Nah itulah. Secara umum kebijakan pajak Indonesia itu sebetulnya menurut Pak Faisal gimana sih yang berjalan ini? Dipotong terus buat orang kaya, dinaikkan terus buat orang miskin. Itu kesimpulannya ya? Nah, contoh. Kan kita harus pakai contoh. Jadi kan ada namanya undang-undang cilaka itu.
Cilaka. Cipta lapangan kerja, namanya Cilaka kan. Tapi sekarang cipta kerja aja, jadi nggak Cilaka. Omnibus Law itu. Jadi Omnibus Law itu menyatakan bahwa pajak buat perusahaan itu diturunkan dari 25% menjadi 22%. Dan 2 tahun setelah itu diturunkan lagi jadi 20%. Tapi udah dihitung nih sama Kementerian Keuangan, kalau diturunkan dari 25 ke 20, pendapatan negara anjlok. Nggak jadi. Jadi sekali aja diturunkan. Pokoknya udah turun jadi 22%. Sementara seluruh, ini kan buat pengusaha besar, pengusaha aja kan yang untung gitu kan. Sementara UKM seolah-olah pemerintah itu pahlawan, pajaknya final 0,5% saja. Tadi 22%, Ustaz. Tapi 22% dari untung, dari laba. Tapi kalau UKM 0,5% dari omset. Jadi rugi atau untung, omset kan belum tentu untung, Ustaz. Karena diambil dari omset, mau untung mau rugi, bayar lu 0,5%. Zalim gak? Ya zalim lah. Kalau konglomerat rugi gak bayar pajak. UKM rugi tetap bayar pajak. Final 0,5%. Seolah-olah setengah kecil kan. Tapi setengah dari omset. Berikutnya. Tambah banyak yang aneh-aneh ini. Jadi motor listrik itu kurang begitu laku. Sepeda motor listrik. Iya. Pak Luhut udah teriak-teriak akan menaikkan sepeda motor bensin. Oh, ya ini nih terbaru pajak motor. Supaya sepeda motor produksi perusahaan dia lebih naik cepat. Padahal rakyat nggak bisa tiba-tiba ganti sepeda motor konvensional dia langsung listrik kan. Emangnya duit rakyat banyak. Iya. Nah, terus ini ada satu lagi data, Ustadz. Apa pembenarannya? Pembenaran dia untuk naikin pajak motor ini dari sisi apa? Lingkungan. Atas nama lingkungan. Lingkungan. Tapi saya bisa buktikan, misalnya tapi ini untuk kasus mobil. Iya. Mobil listrik ini lurahnya Muldoko. Oh, Pak Lurahnya. Muldoko itu ketua perhimpunan pengusaha penghasil mobil listrik. Muldoko penguasa juga. Iya. Minta juga untuk dirinya. Ini dalam sejarah Indonesia cuma ada di era Jokowi. Kalau zaman Pak Harto kan dianggap otoriter gitu. Tapi masih punya adab, otoriter masih punya adab. Jadi dia presiden, dia tidak pengusaha. Yang pengusaha itu anaknya. Jadi ada Pak Harto, ada anaknya. Dua sosok yang berbeda kan. Dia kasih fasilitas khusus buat anaknya. Dua orang yang berbeda. Kalau sekarang yang namanya Luhut Panjaitan dan Muldoko itu, dia pengusaha, dia bikin kebijakan untuk dirinya sendiri, menguntungkan perusahaannya sendiri, dan nggak malu. Nah, biasanya orang-orang seperti kita, Ustadz, itu ditakut-takutin, pencemaran nama baik. Nah, Haris Ashar dan Fathia dibawa ke pengadilan, saya bersaksi 5 jam di sana. Jadi di pengadilan kita bebas. Yang tadinya mengungkapkan tidak akan mengungkapkan, kita ungkap di pengadilan, itu hak orang mencari kebenaran di pengadilan. Nah, kalah Luhut Panjaitan. Makanya jangan takut, tapi ada datanya semua. Gitu. Ada datanya semua. Terbukti bahwa memang Luhut terlibat di dalam cawe-cawe tambang di Papua itu, di Intan itu apa sih? Apa namanya? Intan. Bukan. Daerah apa namanya? Intan. Kan Intan Jaya. Intan Jaya. Kan Freeport punya
sekian ratus ribu hektar. Nah oleh Freeport itu sebagian dia nggak sanggup lagi untuk mengeksplorasinya, diserahkan 30.000 hektar ke pemerintah. Nah inilah yang konon katanya imasnya lebih banyak dari yang ada Freeport sekarang itu gitu, dari perkiraan-perkiraan itu. Nah itu sama sekali tidak transparan itu. Kan logikanya dimiliki oleh negara, ya dikelola oleh negara. Kalau Freeport kan BUMN, kenapa ini yang mau cawe-cawe? Ya inilah. Nah berdasarkan data seberapa jauh dan seberapa besar dia keterlibatan Luhut di situ. Nah taunya dari perusahaan Australia, dia kan cuma calo aja, Ustaz. Yang ingin mengelola ini Australia. Nah di perusahaan Australia ini kan ada websitenya, dia bilang ini kami ini bermitra sama orang yang punya kuasa. Jadi mudah-mudahan lancar semua kan. Jadi sahamnya kan bisa naik kan. Itu di website umum dia. Ada. Nah website perusahaan Australia itu minta di take down. Sama pihak sini. Pihak Luhut ini. Lu perusahaan itu kan perusahaan go public. Kalau kecuali terbukti dia melakukan misinformasi, informasi yang menyesatkan, dia wajib take down. Ini saya nggak ada salahnya, nggak mau dia, jadi nggak bisa didikte seperti di Indonesia gitu. Jadi akhirnya hakim membebaskan. Gitu ya. Jadi kita juga, apalagi ini berdasarkan kajian, Ustadz. Jadi ada pakem-pakemnya juga kan. Jadi insya Allah berita baiknya juga makin banyak gitu ya. Jadi sepanjang kita tidak sembrono mau nuduh-nuduh gitu, makanya insya Allah kita nggak apa-apalah. Kebenaran itu memang ada ongkosnya ya, dan percayalah kalau kita berada di jalan yang benar banyak yang membantu kita gitu. Kita tidak sendiri. Makasih. Ya terakhir Pak, IKN, tepat nggak sih sekarang bangun IKN? Supaya tuntas Ustadz, boleh sejarahnya dulu dikit aja gitu. Silakan. Jadi kalau saya sih panjang lebih senang. Kita ini tidak protes bangun IKN itu. Karena janji Jokowi itu tidak dari APBN. Janjinya tidak dari APBN. To business. Ada perusahaan Jepang namanya SoftBank ya, yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi penasehat. Itu kan ada Tony Blair, ada Dirut SoftBank atau CEO SoftBank, ada satu lagi siapa saya lupa lah. Nah, Pak Jokowi ini ketemu ketemu dengan SoftBank, tenang Pak Jokowi, ini kita menyediakan 100 miliar dolar. 100 miliar, menaikkan MOU gitu kan, 100 miliar dolar untuk pembangunan IKN. Nah, setiap perjanjian itu ada terms and condition. Emangnya 100 miliar dolar kasih begitu aja kan enggak. Ada syaratnya. Ini cerita wamen ke saya. Wamen namanya Pak Tiko. Wamen tuh banyak ke Pak Jokowi. Pak Jokowi udah baca terms and conditionnya belum? Belum. Apa isinya? Dibacain sama Pak Tiko terms and conditionnya itu. Jadi SoftBank baru mau mengucurkan uang yang dijanjikan itu, asalkan pemerintah menjamin dalam 10 tahun, saya lupa 10 atau 15 tahun, penduduk di IKN itu 10 juta. 5 juta, maaf, 5 juta. 5 juta penduduk. Sementara asumsi pemerintah sampai 2035 cuma 1,9 juta. Nah kalau 1,9 juta, hitung-hitungan balik modalnya lama banget. Tapi kalau 5 juta, keluar hitung-hitungannya, butuh sekolah berapa, butuh rumah berapa, shopping mall berapa, fasilitas olahraga berapa, segala macam, masuk hitung-hitungannya. Tapi kalau 1,9 juta, nggak bisa balik modal gitu. Ya dia mundur. Nah udah kadung nih kan, udah kadung. Dan yang mau dibangun di ibu kota,
adalah ibu kota yang lebih bagus dari Dubai. Ini. Dengan Dan 100 ini persembahan Indonesia buat dunia gitu. Iya. Nah, mau nyumbang buat dunia, buat rakyat miskin aja nggak bisa. Nah, jadi kan ini mimpi ini semua. Nah, kemudian kalap kan, rencananya tidak diubah malah ditambah. Sementara uangnya dari mana? Dari APBN selama ini. Loh, pengusaha-pengusaha yang datang ke sana kan banyak. Kalau Bapak Ibu datang ke sana banyak pengusaha, tapi kontraktor semua. Oke, bukan investor. Kontraktor, proyek-proyek pemerintah yang dibayar dari APBN. Bukan investornya nol. Si Gibran itu bohong kalau ada investor asing itu bohong. Belum ada. Pak Basuki mengakui, Pak Jokowi pun mengakui. Oke. Gitu. Nah, jadi akrobat ini gimana APBN? Kan uang kita tuh terbatas, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pusing Pak Jokowi ini gimana ya? Oh, panggil Aguan. Aguan. Iya. Aguan bikin konsorsium. Ya kan? Oke, kamu komitmen berapa. Emangnya Aguan pekerja sosial, pengusaha sosial, dia pengusaha kan. Wajar dia minta. Saya dapat apa Pak? Saya maunya, kata Aguan, ini kira-kira begitu ya. Ini saya nggak ngebohong kok. Masa cuma 30 tahun Pak HGU-nya gitu kan. Iya. Saya minta hak milik Pak. Tadinya mintanya hak milik. Bukan Aguan tapi. Iya. Saya nggak bisa cerita lebih jauh. Mintanya hak milik tidak hanya di IKN tapi IKN dan sekitarnya. Ya bertentangan sama undang-undang dasar kan. Iya. Akhirnya diubahlah jadi boleh 90 tahun. Sana. Nah 90 tahun juga misalnya nih saya nih pengusaha nih. Oke saya datang ke sana 90 tahun. Tapi saya nggak dikasih sertifikat. Mau nggak teman-teman? Iya. Nggak mau. Nggak ada sertifikatnya. Mana ada yang mau investasi nggak berarti kita sertifikat. Iya. Jamin. Ya jamin. Tapi kita ingin kan hitam di atas putih. Iya. Gitu. Jadi kacau pengelolaannya itu. Belum lagi yang macam-macamnya. Coba yang lebih kacau lagi nih yang kita yang santai-santai aja. Mau dijadikan pusat pelatihan sepak bola. Dibangunlah 6 stadion yang mewah. 6 stadion. Ini di IKN ya? IKN nih Ustaz. Nah pernah inget nggak nih yang bapak-bapak nih terutama Persiraja pernah dengar nggak? Dari mana itu? Banda Aceh. Oke, dari Aceh. Tapi base campnya di mana? Persiraja. Di Tangerang, bukan di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh lawan tandingnya nggak ada. Iya kan? Nah ini nanti main sepak bola lawan tandingnya orang hutan. Makanya base campnya di Tangerang. Mau lawan tandingnya Persija deket gitu-gitu. Ini saking nggak terkendalinya itu. Nah makanya janganlah. Nah akibatnya apa sekarang? Terus dikasih pengusaha itu, terus dikasih, tetap aja belum. Karena memang proyeknya namanya juga otorita. Ada otorita Batam, otorita Jatiluhur. Jadi di otak Pak Jokowi udah mungkin korslet gitu. Dia membangun ibu kota ini sama dengan membangun BSD. Ini properti ini, bangun properti. Karena apa? Oleh karena itulah wakil ketua IKN itu orangnya Sinarmas kan. Iya. Nah itu. Ya. Jadi dan sebelumnya Pak Jokowi diajak ke BSD. Iya. Untuk lihat nih loh Pak nih bangun kota nih kayak gini gitu. Jadi proyek properti sama seperti proyek kereta cepat. Dimanapun kereta cepat itu di tengah kota stasiunnya. Bukan di Purwakarta. Bukan di Padalarang. Dari Padalarang Anda turun ke stasiun yang berbeda, naik kereta feeder. Mana ada situ kayak. Nah, itu proyeknya proyek apa? Itu bukan proyek transportasi tapi proyek properti.
Makanya tadinya lewat Karawang, di situ ada Walini kan, ada Mekarta. Mekartanya kelepek-kelepek nggak jadi, dicoret jadi Karawang, dipindahin ke Padalarang. Padalarang ke Bandung masih jauh. Ya, naik lagi kereta gitu kan. Atau di Tegaluar ada apa? Kota Sumarekon. Apa urusannya ke Tegaluar, Ustadz? Iya. Tapi di situ ada proyek properti besar Kota Sumarekon. Nah properti mau berhenti di Walini nggak ada penduduknya. Walini, ada yang tahu nggak Walini? Kan nggak tahu. Ya, turun di situ karena di situ ada propertinya yang akan dikembangkan untuk pariwisata. Jadi lagi-lagi bukan proyek transportasi. Nah, beginilah yang secara akumulasi akan dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi setelah dia tidak jadi presiden, insya Allah. Jadi, nah, itu saya nggak tahu. Jadi nggak tepat ya kalau bikin IKN sekarang ya. Ada 20% penduduk anak-anak balita kita yang stunting. Ada 60,6% penduduk kita yang hidupnya istilahnya insecure, nggak aman. Iya. Jadi jumlah orang miskin, nyaris miskin, rentan miskin. Jadi dia udah nggak miskin tapi bukannya berkehidupan. Dia tidak miskin tapi nyaris miskin. Dia dekat-dekat di miskin, Ustaz. Rentan miskin, rentan banget untuk bisa jadi miskin lagi. Sama insecure jumlahnya itu 60,6%, Ustaz. Tapi kan bisa ditutupi pakai makan siang dan susu. Makan siang dan susunya dikasih buat anak-anak sekolah yang udah lewat masa pembentukan otaknya. Oh gitu. Jadi nggak tepat juga tuh. Sangat tidak tepat karena kalau yang stunting itu sejak dari ibu hamil sampai usia 100 hari, itu makanya menyusui kan 3 bulan kan, 100 hari 3 bulan minimum, menyusui 3 bulan. Nah sampai akhirnya proses pembentukan otaknya selesai itu usia 5 tahun. Yang dikasih anak SD. Anak SMP dan SMA mau dikasih semua kan, kita tahu gitu. Jadi ya uangnya juga uangnya dari mana gitu. Jadi yang janji-janjinya uang-uang melulu, betulnya gini ya, presiden itu nggak punya kuasa besar. Jadi misalnya APBN-nya 1.000 nih, 100 lah ya, APBN-nya 100, 20 itu untuk pendidikan udah. Iya, 20%. Ya, kira-kira 20% lagi untuk bayar gaji, kan wajib bayar gaji kan, wajib itu kan, bayar gaji. 20% lagi bayar bunga. Lagi belum tunjangan guru, anggaran pertahanan, kesehatan. Jadi yang betul-betul presiden itu leluasa untuk belum diutak-atik itu tinggal nggak sampai 10%. Yang bisa digunakan untuk yang lain-lain itu enggak sampai 10%. Ini janjinya banyak banget, duitnya dari mana? Udah jelas ngibulnya aja deh. Ngutang lagi ya paling ya. Nah jadi itu, nah kita nanti kita, wah dari mana duitnya Pak? Dari daun kan enggak. Cetak uang, wah bahaya gitu. Nah yang gitu-gitu nanti pendidikan warga itu menjadi penting agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa yang diinginkan politisi. Ketika kampanye aja mereka peduli sama kita gitu. Setelahnya mereka lupa. Apa pesannya untuk 14 Februari Pak? Pilihlah sesuai dengan jangan golput. Datanglah, ibu saya aja umurnya 86 tahun udah nanya TPS-nya di mana. Ibu saya itu jalannya udah harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda. Ibu saya saja membayangkan kalau Prabowo yang jadi presiden ini ancaman. Mungkin ancaman buat anak cucunya gitu kan. Saya bilang, Mak, saya panggilnya Mak
nyimpulkan kayak gitu dari mana, Mak? Nonton TV, dia bilang cuma dari nonton TV. Ibu saya nggak punya handphone, nggak punya apa. Dari nonton TV karena ibu saya sendiri di Cijantung, di Kalisari namanya ditemenin oleh Mbak gitu ya, orang Depok gitu. Jadi kerjanya nonton TV, habis kuliah subuh itu, favorit ibu saya itu apa Mama Dedeh. Selalu cerita gitu ya. Nah udah gitu berita pagi deh. Oh itu nonton dilahap semua sama ibu saya tuh. Ya dilahap semua. Yang mau TV One, mau Kompas, mau apa gitu. Dia simpul bukan dipengaruhi oleh saya enggak. Kok ya, kayak gini. Terus dia bilang si Mbak juga sama emak katanya. Enggak mau Prabowo. Si Rono juga supir saya si Rono. Saya nanya sama supir saya enggak, tapi ibu saya nanya sama supir saya. Rono kamu pilih siapa? Jangan Prabowo ya gitu. Masa kita kalah kesadaran politiknya dengan ibu saya yang udah 86 tahun yang enggak punya kepentingan apa-apa lagi. Ya cuman apa zikir, sholat gitu aja. Tapi dia masih peduli gitu sama bangsa ini. Makanya ajak teman-teman kita untuk berpilih, jangan bilang jangan pilih Prabowo gitu, barangkali terlalu vulgar ya Ustadz ya. Pilihlah sesuai dengan hati nurani gitu. Iya. Baik. Boleh. Kalau narinya nomor 1 silakan. Nomor 2, nomor 3 silakan. Tapi ya, yang nomor 2 kita gencet aja gitu. Karena ancamannya lebih besar. Nah wartakanlah itu kepada handai tolan, anak-anak kita, atau anak-anak kita mewartakan ke orang tua biasanya ya. Tapi sekarang banyak anak-anak nanya ke orang tua. Dulu biasanya anak-anak itu, orang tua, ibu-ibu terutama lebih percaya kepada preferensi anaknya daripada suaminya. Ya. Jadi oleh karena itu kadang-kadang beda suami sama istri soal pilihan. Nah ibu lebih dekat kepada pilihan anak. Kalau sekarang banyak anak nanya ke orang tua. Karena anaknya nggak tahu nih siapa Prabowo, siapa apa gitu kan. Di buku sejarah enggak ada. Makanya orang tidak tahu siapa Prabowo karena di buku sejarah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di Indonesia tidak ada proses mencari kebenaran dan rekonsiliasi. Truth and reconciliation proses tidak ada seperti di Afrika Selatan. Jadi makanya Pak Prabowo enggak bosan-bosan untuk nyapres karena ya dia tidak ada catatan dan makin lama kesini orang enggak tahu. Pemilih pertama itu 98 belum lahir. Nah tapi belum lahir pun enggak ada masalah. Kita juga tahu tahun 45 seperti apa. Karena ada di buku sejarah yang kita pelajari. Ini enggak ada. Itulah. Jadi mungkin pesannya itu aja. Sampaikanlah sesuai dengan nurani. Dan saya udah tahu nurani Bapak Ibu seperti apa. Ya. Tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Makasih. Jadi sekarang bukan satu putaran sebetulnya ya. Kalau lihat dari sejarahnya ini putaran yang keempat mungkin ya. Ya oke Ustaz Deden. Baik Ustaz. Kira-kira tazkiyatun nafasnya nih dari sisi materi politik ekonomi pada malam hari ini. Kelihatannya dari bahasan Pak Faisal Basri tadi banyak sekali ya data-data yang mencerahkan buat kita semua. Ya terutama dalam menyikapi politik kita pada hari ini dan tanggal 14 Februari itu hari yang sangat menentukan buat kita untuk mengambil kedaulatan itu. Ya. Sebetulnya itu hari kedaulatan kita semua. Jangan sampai tergadaikanlah untuk hal-hal yang remeh-temeh atau recehan. Jangan pula mau tergadai. Ya. Dan jangan mau ikut-ikutan tergadai dengan mereka yang sudah tersandra. Ya. Kan kita tinggal itu lihat, ini siapa nih? Oh, orang tersandra gitu kan. Yang di atasnya jangan diikutin. Ya, cari orang-orang betul-betul merdeka yang akan membawa kedaulatan rakyat dan membuat kita merdeka. Nah, dari situ tuh, Ustaz Deden kira-kira. Baik Ustaz. Saya menyimak betul
paparan data informasi pencerahan Iya. dari Pak Faisal. Masya Allah, tapi saya tidak ingat ke Indonesia. Ingatnya ke 3 negeri yang disebut di surah Al-Fajr. Jadi cerita tadi itu cerita 3 negeri dalam lintas generasi yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr. Iya. Pertama, negerinya kaum Ad. Iya. Yang kedua, negerinya kaum Samud. Iya. Yang ketiga, negerinya Fir'aun. Presidennya Fir'aun. Iya. Kata Allah di surah Al-Fajr ayat 11, fa'aksaru allazina taghaw fil bilad. Iya. 3 negeri ini para pemimpinnya itu taghaw, melakukan kesewenang-wenangan. Nah, suatu bangsa atau penguasa akan disebut sewenang-wenang itu ada 3, Ustaz. Waktu kita tadabbur waktu itu surah Al-Fajr. Pertama, cara berkuasanya zalim. Iya. Yang kedua, ketika memimpin kebijakannya zalim. Ketiga, untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan juga dengan cara yang zalim. Itu namanya taghaw fil bilad. Kalau sudah taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Kalau lanjut maka bahaya Indonesia. Bukan 3 negeri itu yang bahaya. Nah, jadi tuturan tadi itu kok mirip banget gitu dengan 3 negeri yang kemudian di ayat 14-nya Allah katakan, ayat 13-nya fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Saya yakin benar. Allah timpakan cemeti azab untuk mereka semua. Itu ngeri di situ, tapi saya yakin ya. Saya yakin para penguasa yang taghaw dan aktsar fihal fasad ini itu akan dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cambuk azabnya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Nah, surah Al-Fajr ini Ustaz turun setelah surah Al-Lail. Surah Al-Fajr urutan turun 10, Al-Lail ini urutan turun 9. Nah, di surah Al-Lail ini ada tentang tazkiyatun nafas Ustaz. Jadi sebelum terbitnya fajar kemenangan dan tumbangnya para rezim itu ada surah Al-Lail dulu. Al-Lail berakhir malam terbit fajar. Nah, di situ ada wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Muncul orang al-atqa yang membersihkan dirinya lewat jalur harta Ustaz. Bertazkiyatun nafas lewat jalur harta. Di mana dalam perjuangan sang al-atqa ini dia tidak akan pernah mempergunakan harta yang haram. Di mana dia justru akan menghabiskan semua hartanya untuk demi terbitnya fajar itu Ustaz. Dan tujuan itu bukan untuk menang atau berkuasa, tetapi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu orang akan diberikan kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Itu Ustaz yang saya terpikir ke situ aja Ustaz. Udah. Wah, sebetulnya banyak poin dari situ sebetulnya untuk kita kembangkan. Pertama gini. Setiap kezaliman di muka bumi pasti berhadapan dengan Tuhan. Tenang aja. Ya. Kita disuruh minta tetap konsisten dan bersabar bersama kebenaran. Yakinlah bahwa kezaliman itu pasti akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Itulah tadi ya kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad. Tapi memang nih yang harus sabarnya fa'aktsaru fihal fasad. Sayangnya Tuhan ngasih tahu kerusakan yang mereka lakukan tuh banyak banget gitu. Jadi kalau belum banyak banget ya, Allah masih kasih kesempatan sebetulnya buat si penguasa ini untuk bertobat. Jadi untuk pemerintah sekarang pun masih bisa bertobat gitu. Dan yang mau berkuasa tobatlah sebelum ya berkuasa. Kemarin ada istilah bagus tuh tobat apa namanya? Tobat ekologis ya.
Istilah tobat ekologi. Dalam segala hal sih mestinya ya. Nah kemudian juga orang-orang kayanya nih. Kalau dilihat dari al-atqa tadi. Wasayujannabuhal atqa. Dan Allah akan jauhkan ya musibah-musibah besar di satu bangsa. Khususnya kalau orang-orangnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara menghindari diri dari berbagai macam bencana itu adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalau orang-orang kayanya mau memberikan harta, tadinya saya mau nanya tuh Pak, boleh nggak sih serangan fajar kita lawan pakai infak subuh? Supaya orang-orang mampu nih, jangan cuma bikin kaos untuk campaign. Jangan cuma nempel mobil pakai stiker. Tapi uangnya ini dipakai untuk kasih sembako. Belikan yang banyak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini perintah dari Quran itu. Yu'ti malahu yatazakka. Coba tafsir yu'ti malahu yatazakkanya Ustaz Deden tambahin. Ya. Memberikan dengan tulus hati. Yu'ti itu ata-ata itu datang dengan mudah. Beda dengan ja'a. Ja'a itu datang dengan perjuangan yang berat. Yu'ti ini berarti hatinya memang sudah bersih. Dan tujuan dia mengeluarkan harta itu untuk membersihkan diri dari noda-noda hati itu. Karena hanya dengan cara itulah. Ada surah Asy-Syams itu saat kan kalau dilihat mushaf sebelum Al-Lail itu ada Asy-Syams. Yeah. Asy-Syams ini kan qad aflaha man zakkaha. Yeah. Untuk bisa menjadi sukses, berhasil dan beruntung itu orang harus membersihkan jiwanya. Ternyata cara membersihkan jiwa yang bisa memberikan keberuntungan itu adalah dengan cara membersihkan dirinya dengan cara mengeluarkan harta itu, Ustaz. Iya. Karena gini Ustaz, Fir'aun, Samud dan Ad ini mereka itu kenapa menjadi zalim seperti itu? Karena mereka memang pemuja harta. Tuhannya itu adalah harta. Terus mereka pun juga banyak pendukungnya, sama-sama orang pemuja harta juga. Bahkan Fir'aun ketika misalkan Nabi Musa mengancam akan ada azab Allah, para pendukung Fir'aun tuh bilang Tuhannya Fir'aun. Iya. Jadi mereka nggak takut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu. Iya. Jadi politik bansos memang kelihatannya besar, tapi menjadi kecil kalau setiap orang-orang middle nih ya, ekonomi Muslim yang lagi tumbuh ini mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Ya. Jadi jangan pelit. Kenapa orang-orang miskin kita ini gampang disogok, ya gampang dibayar, walaupun itu uang mereka dan mereka butuh. Gara-gara orang-orang yang mampunya tidak mensucikan jiwa dengan harta. Jadi mensucikan jiwa itu nggak cukup cuma dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nangis gitu selesai nggak cukup. Buat Anda yang mampu, ya astagfirullahnya itu transfer. Ya, semakin besar transfernya, semakin pemberiannya, sembakonya kepada rakyat miskin gitu ya, maka semakin banyak pula pahala yang Allah berikan, dijauhkan dari berbagai musibah. Jadi nggak usah sedih, ya habis sholat tahajud infak. Ya kalau perlu orang-orang miskin di mana gitu ya, langsung dibagikan. Ya kalau para orang-orang ahli tazkiyatun nafas seperti yang diceritakan di Madinah, ya. Setiap malam menggantungkan sembako di pintunya orang-orang miskin. Setelah dia meninggal dunia baru ketahuan bahwa dialah yang selama ini berinfak. Ya. Nah karenanya sebarkan semangat berbagi. Ya, semangat berbagi kita kembangkan, insya Allah uang umat ini berkah. Ya. Apalagi dikasihnya pakai cinta. Dan cinta kepada orang miskin. Kalah semua itu insya Allah. Dan memang yang membuat kita itu enggak terjajah oleh asing. Kalau kita makan dari produksi kita sendiri dan
membiayai program kita sendiri dari kantong kita. Itu yang bisa membebaskan negara ini dari utang. Mulainya dari hal sederhana. Tanggal 14 Februari, lawan politik bansos dengan infak. Zakat bayar. Bagikan ke masyarakat. Sedekahnya berikan. Ya jangan cuma bisa memarahi ya saudara-saudara kita yang kena serangan fajar, tapi kita sendiri tidak banyak berbuat apa-apa. Semoga Allah bersihkan dan sucikan bangsa kita dan dijauhkan kita dari berbagai bencana. Nah, sebagai closing statement nih, Pak Faisal Basri dulu, nanti Ustaz Deden. Kita tutup. Ada closing statement? Cukup. Kayaknya perlu sih. Ustaz tadi, rasanya udah. Dan saya terima kasih kepada Ustadz dan jamaah di sini diberikan kesempatan untuk berbagi dan mudah-mudahan berbagi kita bagikan juga ke yang lain sehingga kesadarannya makin luas dan hanya dengan itulah kita bisa mencegah kebatilan yang semakin menjadi-jadi. Sekarang kan udah batil, tapi kalau kita salah pilih bisa menimbulkan kebatilan yang semakin menjadi-jadi. Nah kalau kita diam aja, tunggulah azab Allah tidak hanya kepada orang yang zalim kan, tapi kepada orang yang tidak berbuat apa-apa juga kena walaupun dia saleh gitu. Itu yang saya takut. Nah saya mohon maaf, saya telah memberikan informasi yang membuat Bapak Ibu udah tahu sekarang. Iya. Nah kalau tahu konsekuensinya harus berbuat sesuatu. Mending nggak tahu sesuai ya. dengan himbauan Ustadz tadi. Terima kasih. Silakan Ustaz Deden di closing dengan closing statement dan doa. Ya Ustaz. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Yang yakin ke Quran gak akan pernah ragu lagi. Yang yakin ke Quran, yang setiap hari suka baca Quran, yang beriman ke Quran, tidak akan pernah ragu lagi untuk segera stop perbuatan yang merusak Indonesia ini. Tanggal 14 Februari. Ngamalin Quran tanggal 14 Februari. Ya, ngamalin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menghadiri program Kingmaker. Terima kasih khususnya narasumber kita Pak Faisal Basri yang jauh-jauh datang ke sini memberikan pencerahan buat kita semua dan juga Ustaz Deden dan seluruh jamaah. Sampai jumpa lagi ya Kamis depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.